Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan cerita ini berada dalam keadaan sehat, tenang, dan selalu dilindungi. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Jika nanti ceritanya terasa mengena, jangan ragu untuk meninggalkan like, menuliskan pendapat di kolom komentar, dan menekan subscribe agar kita bisa terus bertemu di kisah-kisah berikutnya. Cerita yang akan kita mulai malam ini bukan tentang hantu yang langsung menampakkan diri, bukan pula tentang teriakan atau darah yang berceceran. Ini adalah kisah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentang usaha kecil, tentang kebutuhan dapur, tentang seorang kepala keluarga yang hanya ingin bertahan hidup dengan cara yang ia pahami. Kisah ini lahir dari tanah kampung, dari bau dedak basah, dari suara ayam yang berkokok sebelum subuh, dan dari doa-doa yang perlahan berubah arah tanpa disadari. Di sebuah pinggir kampung Jawa, ada kandang ayam yang tampak biasa saja, tidak besar, tidak mencolok, bahkan sering luput dari perhatian orang yang melintas. Namun dari tempat sederhana itulah, sebuah cerita pelen-pelen bergerak. Cerita tentang rezeki yang tidak pernah seret, tentang bisik-bisik warga, dan tentang harga yang harus dibayar ketika manusia mulai memilih jalan pintas. Sebelum kita masuk ke bab pertama, dengarkanlah kisah ini dengan hati yang terbuka. Karena terkadang, horor paling menakutkan bukan datang dari makhluk tak kasat mata, melainkan dari keputusan kecil yang dianggap wajar. Subuh di kampung itu selalu datang dengan cara yang sama. Udara dingin menggigit pelan, embun masih menempel di daun padi, dan suara ayam jantan saling bersahutan dari kejauhan. Sutrisno bangun sebelum azan pertama berkumandang. Ia duduk sebentar di tepi dipan kayu, menarik napas panjang, lalu meraih sarung yang tergantung di paku dinding. Musala kecil di ujung jalan tanah sudah menyalakan lampunya. Tidak banyak jamaah, hanya wajah-wajah yang itu-itu saja. Sutrisno selalu ada di barisan tengah. Ia bukan orang alim, tapi ia percaya, setidaknya dengan menjaga sholat, hidupnya tidak akan sepenuhnya terseret ke arah yang salah. Seusai salam, ia berdoa agak lama, bukan doa yang rumit, hanya agar hari itu ayam-ayam Nia tidak mati, dan rezeki cukup untuk membeli pakan. Pulang dari musala, langkah Sutrisno langsung menuju kandang. Letaknya di batas paling belakang kampung, tepat sebelum sawah terbentang luas. Di satu sisi, hamparan padi yang menguning perlahan. Di sisi lain, deretan nisan tua yang jarang diziarah. Kuburan itu sudah ada sejak Sutrisno kecil. Orang-orang menyebutnya kuburan lama, kuburan orang dulu. Tidak angker, kata mereka, hanya sepi. Kandang ayamnya sederhana, dinding bambu, atap seng, dan lantai tanah yang selalu lembab. Begitu pintu dibuka, suara ayam langsung riuh. Sutrisno menebar dedak dengan gerakan yang sudah dihafal tubuhnya. Tangannya cekatan, tapi wajahnya datar. Bau pakan basah bercampur kotoran ayam sudah seperti bau rumah sendiri baginya. Setelah pakan habis, ia duduk di bangku kecil, mengeluarkan buku, catatan lusuh dari saku. Angka-angka memenuhi halaman. Utang pakan, cicilan kandang, janji bayar ke pengepul. Ia menghitung pelan lalu berhenti. Angkanya tidak pernah bener-bener berkurang. Setiap kali satu lunas, yang lain muncul. Sutrisno menutup buku itu menyualip konyak kembali, lalu menatap kandang tanpa benar-benar melihat. Siang hari, istrinya membantu membersihkan kandang. Anak-anak berangkat sekolah, meninggalkan rumah yang kembali sunyi. Kadang Sutrisno mendengar suara angin dari arah sawah, kadang dari arah kuburan. Suaranya sama saja. Tidak ada yang aneh, hanya angin. Sore menjelang, beberapa tetangga lewat. Sambil mengeluh, ayam mereka mulai sakit. Ada yang mati mendadak, ada yang tidak mau makan. Wajah-wajah lelah itu singgah sebentar, berbagi kabar, lalu pergi lagi dengan beban masing-masing. Sutrisno hanya mengangguk, mengucap prihatin. Ayam-ayamnya sendiri masih terlihat sehat, berisik seperti biasa. Malam turun perlahan. Azan Isya terdengar sayup, terbawa angin. Sutrisno kembali ke kandang untuk terakhir kali hari itu. Pintu tertutup rapat, lampu kecil menyala redup. Dari kayohan, kuburan tampak seperti bayangan panjang yang diam saja di rumah. Sebelum tidur, Sutrisno mendengar kabar dari istrinya. Di kampung sebelah, banyak peternak mulai rugi. Penyakit menyebar cepat, kata orang. Sutrisno berbaring, menatap langit-langit. Badannya lelah, pikirannya penuh, tapi hatinya masih tenang. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada yang terasa ganjil. Hanya kelelahan hidup yang menumpuk perlahan, menunggu waktu untuk menemukan celah. Beberapa hari setelah kabar itu beredar,
kampung mulai berubah pelan-pelan. Pagi yang biasanya dipenuhi suara ayam, kini sering diselingi keluhan. Sutrisno melihat sendiri bagaimana kandang milik Pak Wiryo di seberang jalan mendadak sepi. Ayam-ayamnya mati satu persatu, tanpa tanda jelas. Ada yang pagi masih hidup, sore sudah bau menyengat mulai tercium dari beberapa sudut kampung. Orang-orang menyebutnya wabah. Ada yang bilang dari pakan, ada yang menyalahkan cuaca. Setiap sore, di pos ronda, topik pembicaraan itu kembali muncul. Wajah-wajah peternak tampak kusut. Sebagian mulai bicara soal menjual kandang atau berhenti beternak sementara. Sutrisno mendengarkan semua itu dengan perasaan campur aduk. Bukan karena senang melihat orang lain susah, tapi karena kandangnya sendiri tidak mengalami apa-apa. Ayam-ayamnya tetap ribut setiap pagi, bulunya mengkilap, tubuhnya cepat membesar. Yang aneh, jumlah pakan yang ia tebarkan justru berkurang. Karung dedak lebih lama habisnya. Awalnya ia menganggap itu berkah. Ia menepuk dada, mengucap syukur dalam hati. Mungkin karena ia rajin membersihkan kandang. Mungkin karena doa dunia didengar. Setiap selesai menebar pakan, ia berdiri sejenak, memandangi ayam-ayam itu dengan perasaan lega yang jarang ia rasakan. Namun, keanehan kecil mulai muncul tanpa ia sadari sepenuhnya. Suatu malam, selepas Isya, Sutrisno kembali ke kandang untuk memastikan semuanya aman. Lampu kecil yang tergantung di sudut kandang menyala temaram. Biasanya ayam-ayam akan bergerak, menggeser tubuh, atau sekadar bersuara pelan. Malam itu berbeda. Mereka diam, terlalu diam. Puluhan pasang mata ayam mengarah ke satu sudut tanah di bagian belakang kandang, dekat batas sawah dan kuburan. Tidak ada yang mematuk. Tidak ada yang bergerak, seperti sedang menunggu sesuatu. Sutrisno berdiri kaku beberapa detik, lalu berdaham pelan. Baru setelah itu ayam-ayam kembali bergerak perlahan. Seolah tak terjadi apa-apa. Ia pulang dengan perasaan ganjil, tapi tidak cukup kuat untuk disebut takut. Mungkin ayam-ayam itu hanya terkejut, pikirnya. Hari-hari berikutnya, hal itu terulang. Selalu malam. Selalu sudut yang sama. Sutrisno mulai memperhatikan tanah di sana. Tidak ada lubang, tidak ada bekas apapun. Hanya tanah lembab yang lebih gelap dari bagian lain. Di luar kandang, guyonan mulai terdengar. "Ayam jenengan kok sehat terus nomor?" kata seseorang sambil tertawa kecil. Yang lain menimpali. Jangan-jangan ayamnya disusui sesuatu. Tawa pecah, tapi cepat reda. Ada nada yang sulit dijelaskan di baliknya. Sutrisno ikut tertawa. Meski rasanya tidak sepenuhnya sampai ke dada, ia menjawab seadanya, menyebut soal pakan dan kebersihan. Namun malam-malam berikutnya, guyonan itu terngiang kembali saat ia menatap kandang dalam gelap. Suatu sore, ia melewati kuburan tua sambil membawa ember air. Angin berembus pelan, menggerakkan ilalang kering. Tidak ada apa-apa di sana, hanya nisan dan tanah. Sutrisno berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa sedikit berat. Ayam-ayamnya terus tumbuh. Pengepul mulai tersenyum setiap datang. Uang masuk lebih cepat. The others, Curtis Hidab, membaik. Namun di sudut kandang itu, tanah tetap lembab, dan setiap malam, ayam-ayam tetap menatap ke arah yang sama. Sutrisno masih bersyukur. Ia masih berdoa. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, bukan pada siapapun. Apakah semua ini akan selalu berjalan seperti ini? Atau hanya menunggu waktu untuk berubah? Pagi itu, Sutrisno berangkat lebih awal dari biasanya. Ayam-ayam sudah dimasukkan ke keranjang, diikat rapi di bak pikap tua milik pengepul langganannya. Jalan menuju tempat timbang masih berupa tanah berbatu, melewati sawah dan kebun singkong. Di kejauhan, kabut belum sepenuhnya terangkat. Di tempat pengepul, suasana ramai seperti biasa. Ayam berisik, orang-orang saling berteriak menawar harga. Sutrisno turun dari mobil, ikut membantu menurunkan keranjang. Saat itulah ia melihat seorang lelaki tua duduk di bangku kayu dekat timbangan. Pakaiannya sederhana, sarung kusam, kemeja lengan panjang yang warnanya sudah pudar. Wajahnya biasa saja, tapi matanya tajam, seperti terlalu lama memperhatikan. Lelaki itu menatap ayam-ayam Sutrisno cukup lama, lalu tersenyum tipis. "Sehat-sehat semua," katanya pelan. Lebih seperti pernyataan daripada pujian. Sutrisno hanya mengangguk. "Alhamdulillah, Pak." Lelaki itu terkekeh kecil. "Alhamdulillah memang. Rezeki itu macam air tanah. Kalau tahu sumbernya, tidak akan kering." Kalimat itu membuat Sutrisno menoleh. Ada nada sindiran yang halus, nyaris seperti guyonan. "Saya cuma ikut cara biasa, Pak," jawabnya hati-hati. "Biasa itu luas," ujar lelaki itu sambil menggeser duduknya. Orang dulu punya cara-cara sendiri.
Sekarang banyak yang lupa. Percakapan terhenti saat pengepul memanggil Sutrisno untuk menimbang ayam. Setelah selesai dan uang berpindah tangan, lelaki tua itu masih ada di sana, seakan menunggu. Sutrisno berniat pamit, tapi langkahnya terhenti ketika lelaki itu kembali bicara. Kandang jenengan dekat tanah lama. Ya, Sutrisno men. Iya pak, kuburan. Tanah seperti itu biasanya subur, tinggal tahu caranya merawat. Katanya ringan, bukan soal pupuk. Sutrisno tersenyum kaku. Ia tidak nyaman, tapi juga tidak ingin terlihat kasar. Saya cuma orang kecil pak, justru orang kecil yang biasanya tahu cara bertahan, balas lelaki itu. Saya dari desa sebelah, dulu orang tua saya juga pelihara ayam. Tidak kekurangan, meski pakan pas-pasan. Nada suaranya datar, seperti menceritakan hal sepele. Ia tidak menyebut apa-apa secara jelas. Tidak ada kata pesugihan, tidak ada ancaman, hanya cerita tentang kebiasaan lama, tentang tanah yang perlu diperhatikan, tentang memberi sebelum meminta. Sekarang sudah jarang yang mau menjalani. Lanjutnya, padahal itu cuma warisan, bukan ilmu aneh-aneh. Sutrisno mengangguk. Lebih karena sopan, dalam hatinya ia menolak. Ia masih merasa cukup dengan doa dan kerja keras. Namun entah kenapa, kata-kata lelaki itu terasa menempel tentang tanah, tentang memberi sebelum meminta. Sebelum berpisah, lelaki itu menyebut satu hal. Kalau suatu saat kandang terasa terlalu sunyi, ingat saja, tanah juga perlu makan. Di perjalanan pulang Sutrisno diam, mesin mobil berdengung, roda menggilas jalan tanah. Ia mencoba menepis percakapan tadi, menganggapnya hanya obrolan orang tua. Tapi setiap kali melewati batas sawah dan kuburan, kalimat itu muncul kembali. Malamnya saat mengecek kandang ayam kembali diam, menatap sudut tanah yang sama. Sutrisno berdiri lebih lama dari biasanya. Tidak ada rasa takut, hanya perasaan seperti sedang diingatkan akan sesuatu yang belum ia pahami. Ia menutup kandang, pulang, dan berdoa lebih lama dari biasanya. Belum ada niat apapun di hatinya. Namun, kata-kata dari desa sebelah itu sudah terlanjur tertanam, seperti benih kecil yang menunggu waktu. Musim berubah tanpa banyak tanda. Hujan turun lebih sering, jalan kampung becek, dan harga pakan naik perlahan tapi pasti. Setiap kali Sutrisno datang ke toko pakan, angka di papan tulis selalu bertambah. Penjual hanya mengangkat bahu. Dari sananya sudah mahal, Pak, katanya. Seolah itu jawaban untuk semua kegelisahan. Di rumah, buku catatan utang kembali terbuka. Angkanya kini lebih rapat, baris demi baris. Cicilan kandang menunggu jatuh tempo, anak sulungnya mulai butuh biaya lebih untuk sekolah. Sutrisno duduk lama di meja makan, menatap halaman itu sampai matanya lelah. Doa-doanya masih terucap, tapi rasa tenang yang dulu menyertainya perlahan menipis. Malam Jumat datang dengan sunyi yang berbeda. Angin dari sawah membawa bau tanah basah. Dari arah kuburan, suara serangga terdengar lebih jelas dari biasanya. Sutrisno teringat percakapan di tempat pengepul, tentang tanah yang perlu makan, tentang warisan orang dulu. Ia menunda beberapa hari, berusaha menguatkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi sahur itu, 2 ayam mati mendadak. Tidak tapi cukup membuat dadanya sesak. Ia berdiri lama di depan kandang, menatap sudut tanah yang selalu jadi pusat tatapan ayam-ayamnya. Malam itu, setelah Isya, Sutrisno mengambil seekor ayam hitam dari kandang kecil di samping rumah. Ayam itu tenang, tidak banyak bergerak. Tangannya gemetar saat mengikat kakinya. Ia tidak tahu sejak kapan keputusan itu terbentuk. Tidak ada paksaan, tidak ada bisikan. Hanya kelelahan yang akhirnya memilih jalan paling sunyi. Di batas kandang, dekat sawah dan kuburan, ia menggali tanah dengan cangkul kecil. Tanahnya lembab, mudah terbelah. Setiap ayunan terasa berat, bukan di tangan, tapi di dada. Setelah lubang cukup dalam, Sutrisno berhenti sejenak. Ia menoleh ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Kampung sudah tidur. Ia mengubur ayam itu tanpa banyak gerak. Tidak ada mantra, tidak ada bacaan aneh, hanya napas yang ditahan dan doa yang tidak selesai. Saat tanah ditutup kembali, bau basah bercampur anyir naik perlahan. Sutrisno menegakkan badan di detik itu. Ia merasa seperti sedang dilihat dari segala arah. Meski tak ada satupun mata yang tampak, ia pulang tanpa menoleh lagi. Malam itu Sutrisno sulit tidur, bukan karena takut, tapi karena perasaan asing yang menempel di tubuhnya, seperti baru saja melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Ia bangun sebelum subuh, dengan kepala berat dan dada kosong. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Tidak ada kejadian aneh, ayam-ayam macan seperti biasa. Namun seminggu kemudian, perubahan terasa jelas. Ayam tumbuh lebih cepat, beratnya melampaui perkiraan. Jumlah pakan yang dibutuhkan justru berkurang.
Saat panen berikutnya, pengepul tersenyum. "Lebah, ayam jenengan bagus-bagus, Mbak," katanya sambil menepuk keranjang. Harga yang ditawarkan lebih tinggi dari sebelumnya. Uang di tangan Sutrisno terasa lebih berat. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada rasa bersalah yang sama. Malam itu, saat mengecek kandang ayam yang kembali diam menatap sudut tanah yang sama. Sutrisno berdiri lama lalu berbisik pelan, hampir seperti permintaan maaf. Tidak ada penampakan, tidak ada suara. Hanya tanah yang terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Dan kandang yang, untuk pertama kalinya, terasa tidak sepenuhnya miliknya. Sejak panen itu, segalanya bergerak lebih cepat dari yang pernah Sutrisno bayangkan. Kandangnya nyaris tak pernah kosong. Begitu satu periode panen selesai, anak ayam sudah datang menggantikan. Uang berputar lancar, utang pakan berkurang satu persatu. Cicilan kandang yang dulu terasa mustahil kini tinggal beberapa kali bayar. Wajah Sutrisno terlihat lebih segar. Di mata orang-orang ia mulai tersenyum lebih sering. Istrinya pun tak lagi terlalu cemas setiap kali membuka laci dapur. Hidup, setidaknya di permukaan, terasa membaik. Namun di balik itu, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik pada malam-malam tertentu. Setelah kandang dikunci dan lampu dipadamkan, Sutrisno mendengar suara langkah, bukan dari jalan kampung, bukan pula dari rumah tetangga. Langkah itu terdengar dari arah kandang, pelan dan teratur, seolah seseorang sedang berjalan menyusuri batas tanah. Saat ia menajamkan telinga, suara itu berhenti. Ketika ia mencoba mengintip dari jendela, tak ada siapa pun, ia mulai bermimpi aneh. Angka-angka muncul berulang, jumlah ayam, hari, hitungan minggu. Dalam mimpi itu, ia seperti sedang dihitung, bukan menghitung. Setiap kali ia terbangun, dadanya terasa sesak, dan keringat membasahi punggungnya. Pagi hari, ayam-ayam tetap sehat. Tidak ada yang mati, tidak ada yang sakit, justru hasilnya semakin baik. Seolah semua keganjilan itu hanyalah bayaran kecil yang tak sebanding dengan rezeki yang ia terima. Suatu sore, saat mengantar ayam ke pengepul, Sutrisno kembali bertemu lelaki tua dari desa sebelah itu. Orang pintar, begitu warga menyebutnya. Lelaki itu menatap Sutrisno lama, lalu tersenyum tipis. "Lancar," katanya singkat. Sutrisno mengangguk. "Alhamdulillah, tanahnya sudah dikenali," ujar lelaki itu pelan. "Kalau sudah cocok, biasanya hitungannya rapi." Sutrisno ludah. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya terasa berat. Sebelum berpisah, lelaki itu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Yang penting, jangan sampai telat." Tanah itu sabar, tapi tidak lupa. Kalimat itu melekat lebih kuat daripada sebelumnya. Malam-malam setelahnya, Sutrisno mulai merasa seperti sedang ditunggu. Bukan ditakuti, tapi ditunggu dengan sabar. Setiap kali ia lupa waktu, setiap kali ia menunda datang ke kandang, perasaan itu muncul. Seolah ada sesuatu yang menghitung langkahnya. Menghitung hari-harinya di batas kandang. Tanah tempat ayam hitam dikubur tampak lebih padat, lebih gelap. Ayam-ayam sering berkumpul di sekitarnya, diam tanpa suara. Sutrisno berdiri memandangi mereka, hatinya bergetar tanpa alasan jelas. Ia mencoba kembali memperpanjang doa, memperbaiki niat, tapi setiap selesai sholat, bayangan angka-angka itu kembali muncul di kepalanya. Hitungan yang rapi, teratur, tidak pernah meleset. Kesuksesan memang datang cepat, tapi bersama itu, Sutrisno mulai menyadari satu hal yang tak pernah ia hitung sejak awal. Rezeki yang mengalir terlalu lancar seringkali menuntut ketepatan waktu. Dan ada sesuatu di ujung hitungan itu yang sedang menunggu giliran untuk ditagih. Awalnya Sutrisno mengira perasaannya hanya kelelahan yang menumpuk. Pekerjaan semakin banyak, pikiran tak pernah benar-benar istirahat. Namun beberapa malam setelah peringatan itu, mimpi-mimpinya berubah. Angka-angka tidak lagi berdiri sendiri. Kini selalu ada bayangan langkah di antara hitungan hari, seperti seseorang berjalan perlahan, mengikuti irama yang hanya ia dengar. Suatu malam Jumat, saat hujan turun rintik-rintik, Sutrisno berdiri lama di depan kandang. Ayam-ayam tidak ribut. Mereka berkumpul di sudut tanah yang sama, diam seperti petang. Angin membawa bau tanah basah yang lebih kuat dari biasanya. Di dadanya muncul rasa tidak nyaman. Bukan takut, melainkan seperti firasat yang belum menemukan bentuk keesokan harinya. Di tempat pengepul, orang pintar dari desa sebelah kembali muncul. Tidak ada percakapan panjang, lelaki tua itu hanya menatap. Sutrisno lalu mengangguk pelan. "Kadang, yang sudah diberi tidak lagi cukup," katanya ringan, seolah membicarakan cuaca. "Tanah juga tumbuh, kebutuhannya ikut berubah." Sutrisno mengerutkan kening. Maksudnya? Lelaki itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menggeser pandangannya ke arah kaki orang-orang yang lalu lalang, yang benar-benar bernilai.
Katanya pelan, biasanya datang sendiri. Berjalan, tidak ada kata tumbal, tidak ada ancaman. Tapi Sutrisno merasa dadanya seperti ditekan pelan. Ia pulang dengan kepala penuh, mencoba menolak makna kalimat itu. Ia masih salat, nama Tuhan. Dalam hatinya ia berkata tidak akan. Namun malam-malam berikutnya, perasaan menunggu itu semakin jelas. Setiap kali ia melangkah ke kandang, ia merasa seolah langkahnya dihitung bersama langkah lain yang tak terlihat. Suara itu kadang terdengar, gesekan tanah, daun, kering yang terinjak, lalu hilang sebelum ia sempat menoleh. Ia mulai memperhatikan sekitarnya. Orang-orang yang lewat, yang singgah sebentar, yang duduk di pinggir sawah. Ada buruh harian yang sering membantu peternak lain, tidur berpindah-pindah. Ada pemulung tua yang kadang berhenti di dekat kuburan, beristirahat sebelum melanjutkan. Orang-orang yang jarang ditanya kabarnya, jarang dicari jika tidak terlihat. Setiap kali pandangannya jatuh pada mereka, Sutrisno segera menepis pikiran itu. Ia menegur dirinya sendiri. Ini salah, ini bukan dirinya. Tapi rasa takut kehilangan. Rezeki muncul bersamaan, lebih kuat dari yang ia kira. Bayangan kandang kosong, utang kembali menumpuk. Anak-anaknya berhenti sekolah, semua itu datang bersamaan, menekan dari arah yang berbeda. Tanah di batas kandang semakin gelap warnanya. Setelah hujan, bagian itu lebih lama kering. Ayamia sering berhenti di sana, menunduk seolah mematuk sesuatu yang tidak terlihat. Sutrisno berdiri di kejauhan. Tangannya mengepal. Dalam doanya, ia mulai ragu. Ia meminta petunjuk, tapi tidak lagi yakin ingin mendengarnya. Karena jauh di dalam hati, ia sudah tahu apa yang diminta. Dan yang paling menakutkan baginya bukan permintaan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia mulai terbiasa memikirkannya. Tanah ingin yang berjalan sendiri. Kalimat itu berulang tanpa suara. Dan Sutrisno perlahan mulai menghitung siapa saja yang mungkin tidak akan dicari jika suatu hari berhenti berjalan. Buruh harian itu mulai sering datang sejak 2 bulan terakhir. Namanya Jarwo. Begitu ia memperkenalkan diri. Usianya sulit ditebak. Mungkin akhir 40-an. Mungkin lebih tua. Wajahnya kusam terbakar matahari, pakaiannya sederhana, dan ia jarang banyak bicara. Datang pagi, pulang sore, membantu membersihkan kandang, mengangkut pakan, atau sekadar menambal dinding bambu yang mulai rapuh. Sutrisno tidak pernah bertanya banyak. Jarwo juga tidak bercerita. Orang-orang kampung hanya tahu ia tidak punya keluarga tetap. Kadang tidur di gubuk kosong dekat sawah, kadang menumpang di mana saja. Jika ia tidak terlihat beberapa hari, tak ada yang benar-benar mencarinya. Hubungan mereka biasa saja. Sutrisno membayar tepat waktu, Jarwo bekerja tanpa keluhan. Namun belakangan, Sutrisno menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa sempit. Jarwo sering berdiri lama di dekat batas kandang, tepat di sudut tanah yang selalu gelap itu. Diam, seperti mendengarkan sesuatu. Malam itu hujan turun sejak sore. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Setelah Isya, Sutrisno masih berada di kandang, mengecek pintu dan lampu. Jarwo ikut membantu. Tubuhnya basah, rambutnya menempel di dahi. "Ndak pulang, Wo?" tanya Sutrisno sekadar basa-basi. Jarwo menggeleng pelan. "Nanti saja. Hujannya deres." Sutrisno mengangguk. Tidak ada yang aneh. Ia masuk rumah, menutup pintu, dan mencoba tidur. Hujan semakin deras, menutup suara apapun dari luar. Malam terasa panjang, tapi Sutrisno tertidur juga. Meski dengan mimpi yang berantakan, tentang langkah, tentang hitungan yang mencapai angka terakhir. Pagi datang dengan udara lembab dan bau tanah basah yang menyengat. Sutrisno bangun lebih awal. Seperti biasa, ia keluar rumah dan melangkah ke kandang. Pintu kandang tertutup rapi, lampu kecil masih menyala redup. Jarwo tidak terlihat. Sutrisno mengira buruh itu sudah pergi lebih dulu. Ia membuka kandang. Langsung ribut, berdesakan ke tempat pakan. Lahap, terlalu lahap, seperti sudah lama menunggu. Ia menebar dedak lalu berhenti. Tanah di sudut kandang terlihat lebih rata dari kemarin. Tidak ada bekas galian. Tidak ada tanda apapun. Hanya warna yang lebih gelap, seolah selalu basah. Sutrisno berdiri lama. Dadanya berdebar, tapi wajahnya tetap datar. Ia menunggu Jarwo muncul dari balik kandang atau dari arah sawah. Tidak ada siapa-siapa. Siang harinya, pengepul datang lebih cepat dari jadwal. Ayam-ayam ditimbang. Angkanya membuat semua orang terdiam sesaat. Beratnya jauh di atas rata-rata. Panen terbaik yang pernah Sutrisno alami sejak beternak. Uang berpindah tangan, tebal, berat. Sutrisno menggenggamnya erat. "Jarwo kemana?" tanya istrinya malam itu. Saat tahu buruh itu tak terlihat seharian. "Pulang," jawab Sutrisno singkat. Terlalu singkat.
Keesokan harinya, warga mulai bertanya. Ada yang melihat Jarwo terakhir kali di dekat kandang Sutrisno saat hujan. Ada yang mengira ia pergi ke desa lain. Tidak ada yang benar-benar yakin. Bisik-bisik muncul, lalu mengendap. Seperti lumpur setelah banjir. Tidak ada laporan, tidak ada pencarian. Nama Jarwo perlahan menghilang dari percakapan. Malam itu, Sutrisno berdiri sendirian di depan kandang. Ayam-ayam sudah tenang. Angin berembus pelan. Dari arah kuburan, sunyi terasa lebih berat. Ia ingin berdoa, tapi kata-kata tidak keluar. Tidak ada teriakan malam itu. Tidak ada darah, tidak ada penampakan. Hanya kandang yang penuh, tanah yang lebih gelap, dan kesadaran sunyi bahwa hitungan itu telah sampai pada angka yang tepat. Dan tanah, untuk sementara, tampak puas waktu berjalan, tanpa banyak suara. Dalam hitungan bulan, hidup Sutrisno berubah jauh dari yang pernah ia bayangkan. Utang-utang lunas satu persatu. Cicilan kandang tak lagi menjadi momok. Ia bahkan memperluas usahanya, menambah kandang baru di sisi sawah. Orang-orang mulai menyebut namanya dengan nada berbeda. Bukan lagi sesama peternak kecil, melainkan orang yang berhasil di rumah, kebutuhan tercukupi. Istrinya tak lagi menghitung beras dengan cemas. Anak-anaknya berangkat sekolah dengan seragam rapi. Tidak ada yang tampak salah di mata siapapun. Namun di dalam diri Sutrisno, ada ruang yang terus mengering. Ia masih pergi ke musala masih berdiri. Di saf yang sama, masih mengangkat tangan saat berdoa. Tapi setiap kali bibirnya bergerak, kata-kata terasa jatuh sebelum sampai. Seolah ada jarak tipis yang tak terlihat, tapi cukup untuk memutuskan hubungan antara dirinya dan langit. Zanya, dulu terasa dekat, kini terdengar seperti datang dari tempat lain, jauh dan dingin. Malam-malamnya sunyi. Tidak lagi ada mimpi tentang angka. Tidak ada suara langkah. Hitungan itu berhenti. Tepat, terlalu tepat. Tanah di batas kandang kembali biasa. Tidak lagi basah berlebihan. Ayam-ayam makan normal, tumbuh sehat, tidak pernah kekurangan, dan di situlah Sutrisno akhirnya benar-benar mengerti. Kandangnya tidak pernah kelaparan. Bukan karena pakan atau perhitungan yang rapi. Kandang itu kenyang karena pernah diberi sesuatu yang tidak bisa diganti. Karena pernah ada nyawa yang hilang tanpa nama, tanpa doa, tanpa orang yang menunggu kepulangannya. Jarwo tidak pernah disebut lagi. Warga kampung perlahan melupakan. Bisik-bisik menguap seiring kesibukan masing-masing. Tidak ada hukuman, tidak ada kejadian ganjil setelahnya. Hidup berjalan seperti biasa, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Justru itulah yang paling menyesakan. Suatu malam, Sutrisno berdiri di depan kandang yang kini terang oleh lampu-lampu baru. Ayam-ayam tidur tenang. Angin dari sawah berembus lembut. Dari keyohan, kuburan tua tetap diam. Seperti sejak awal, ia menyadari tidak ada yang mengejarnya, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang datang menagih. Semua sudah dibayar. Dengan apa yang tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Sutrisno menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta apa-apa dalam doa. Ia hanya berdiri, membiarkan kesadaran itu menetap bahwa ia masih hidup, masih bernapas, masih dihormati. Namun ada bagian dari dirinya yang telah tertinggal di tanah lembab itu. Bagian yang dulu membuatnya manusia seutuhnya. Kandang ayam itu akan terus berdiri. Rezeki akan terus mengalir. Tidak ada tanda-tanda kutukan. Hanya satu hal yang tidak pernah kembali. Rasa cukup yang lahir dari jalan yang benar. Dan mungkin bagi sebagian orang, itulah harga paling mahal. Cerita ini sepenuhnya fiktif. Tokoh, peristiwa, dan tempat yang digambarkan tidak merujuk pada kejadian nyata atau individu tertentu. Kisah ini disampaikan sebagai narasi horor dan refleksi moral, bukan untuk mendorong, membenarkan, atau mempromosikan praktik pesugihan atau kepercayaan tertentu.